silakan minta doa dulu. Tertib, siap, baca doa, dan mulai. Saya beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa kita awali dengan pembacaan shalawat. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu ala sayyidina Muhammad 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 wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah wa syukuranillah wala haula wala quwwata illa billah. Di pagi hari ini kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bertemu kembali dengan keadaan badan kita atau tubuh kita sehat walafiat. Dan mudah-mudahan dengan pembacaan shalawat tadi kita semua diberikan keberkahan baik dalam mencari ilmunya, Allah kita kasih ilmu yang bermanfaat. Dan juga mudah-mudahan setiap langkah kita dari rumah masing-masing menuju tempat ini menjadi keberkahan juga penghapus dosa kita. Karena setiap shalawat yang kita bacakan tadi Allah akan kasih minimal 10 balasan. Ya, mudah-mudahan juga kita yang sekarang niat mencari ilmu ini, otak kita atau hati kita diberikan kecerdasan, cepat paham dan cepat mengerti seperti pahamnya para nabi dan para rasul. Nah, mudah-mudahan sekali lagi ini bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, di pagi hari ini seperti biasa sebelum kita masuk ke pembelajaran kita awali dengan absensi dulu kehadiran yang memang selama ini dan bahkan menjadi patokan untuk pembelajaran IPS bahwa kehadiran adalah setengahnya dari penilaian yang akan nanti diambil di semester akhir atau di semester 1 atau semester 2 ya, yang orang dipanggil tolong angkat tangan. Fardan Zuzuli Maulid Jikri sakit apa? Muhammad Abdul Aziz Muhammad Alwan Sohibul Siti Sarifah Suci. Setelah pembelajaran awal ada pembagian sesi kelompok ya. Nanti tergantung sifatnya saja karena waktunya yang sangat mepet juga. Mudah-mudahan cukup ya. Oke. Kemarin kita sudah bahas dari pengertian mobilitas sosial. Mobilitas sosial. Masih ingat apa pengertian mobilitas sosial? Oke. Kemarin kita contohkan beberapa contoh ketika seorang melakukan mobilitas sosial. Kalian sekarang sudah mobilitas atau tidak? Atau sedang interaksi enggak? Apa kemarin mobilitas dalam diri kalian? Dari bodoh jadi pintar. Oke, ketika seorang siswa sekolah
sebenarnya ini adalah salah satu proses dia dalam kategori mobilitas atau pergerakan atau perpindahan. Dari mana? Dari kategori awalnya yang punya bodoh menjadi pintar atau berilmu. Ketika perubahan dari bodoh menjadi pintar, ada nggak nanti sekiranya yang memang membuat penyemangat atau pendorong, dan juga ada nggak yang membuat penghambatannya? Menurut kalian? Contoh kalian sekolah, supaya menjadi pintar, ada nggak sesuatu yang membuat kalian semangat dalam sekolah, dan juga ada yang membuat kalian penghambat jadi malas untuk sekolah? Ada nggak? Nah, kalau ada, inilah yang akan kita bahas. Mau di pribadi atau di buat kelompok? Buat kelompok aja ya. Oke, kelompok ini, satu kelompok, putar badannya. Putar badannya. Kamu bertiga. Nah, kamu sama-sama. Yang berdua, belakang. Sana. Ini kamu balik badan. Ini balik badan, satu kelompok, satu kelompok. Nggak balik badan. Saya kasih waktu 10 menit. 10 menit untuk mendiskusikan di dalam proses mobilitas sosial atau mobilitas, contoh aja kalian lah, jangan jauh-jauh. Ketika kalian dalam proses mobilitas, adakah sesuatu yang menjadi pendorongnya mobilitas tersebut supaya cepat? Ada juga yang menghambatnya. Oh, jadi saya susah ya jadi pintar. Apa tuh penghambat-penghambatnya? Itu yang harus kalian tulis di kelompok kalian. Boleh. Dikesan satu lembar. Nanti delegasi dari kelompoknya atau delegasi dari kelompok tersebut untuk membacakan di depan. Satu orang. Ya, 2 orang. Silakan. Faktor pendorong dari mobilitas sosial. Kalau secara umumnya ada di buku. Secara umumnya ada di buku, tapi secara spesifik yang memang sudah kalian laksanakan sekarang, ya, alami. Kalau misalkan contoh ya, penghambat saya adalah selalu mempunyai ongkos, berarti nanti masuk kategori apa untuk ongkos itu? Atau selalu bangunnya kesiangan sehingga datang ke sekolah telat, berarti masuknya kemana? Apakah individunya atau apa? Ya, silakan. Pemikirannya adalah jangan terlalu jauh ya pemikirannya. Pemikirannya ada dalam diri kalian dulu aja. Saya sedang sekolah nih. Saya kok agak susah untuk sekolah, itu apa? Yang menyebabkan kalian susah sekolah. Lalu ada yang membuat kalian ternyata sekolah itu lebih mudah atau lebih semangat. Nah itu juga apa? Itu aja yang tuliskan. Mau usah berpikir jauh-jauh nih. Karena ini adalah salah satu bentuk yang memang di sini sudah jelas umumnya ada, tapi yang memang spesifik ada dalam diri kalian. Itu yang akan nanti lebih mudah-mudahan cepat paham dan mudah paham. Kenapa? Kenapa salah? Tulis aja. Ya, kalau sudah diungkapkan tulis aja, tulisan. Ya nanti kita klasifikasikan dari beberapa penerapan faktor pendorong dan penghambat tersebut. Nanti masuk kategorinya
apa? Yang menghadapi buku apakah struktural kah, atau individu kah, atau ekonomi kah, atau sosial kah, atau politik, ataupun yang lain. Oke, habis ya, artinya untuk membacakan satu aja, seorang yang berdiri ke depan, sebagai perwakilan dari kelompok tersebut. Hasil rekamannya atau hasil diskusi. Silakan, biar lengkapnya. Silakan kelompok Anda. Silakan juru bicara dari kelompok Anda. Oke ya, benar ya. Yang lain tolong simak ya. Nanti kalau memang ada sesuatu yang boleh disangka atau memang misalkan tidak setuju boleh. Kalau kapan tidak setuju, baru kapan setuju. Faktor pendorongnya yaitu adanya rasa ingin tahu yang tinggi untuk memperdalam ilmu pengetahuan, keinginan untuk mencapai cita-cita, mendapat uang jajan yang membuat sebagian orang menyisihkannya atau menabung untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga tidak terlalu membebani orang lainnya. Maksud penghambaannya yaitu kurangnya ongkos dan kekayaan lain, adanya bullying, perkataan seseorang yang membuat tidak memiliki cuaca, terkadang seseorang sudah kemudian beberapa sebuah ini menjadi malas pergi dokter. Oke, stop dulu, jangan dulu ke sana. Kalau bagian lain, apa yang diungkapkan oleh kelompok Kanza atau kelompok satu dari perempuan atau bilang ini kelompok satu dan nanti di kelompok laki-laki, bahwa ada faktor penghambat dan juga ada faktor pendorong dalam mobilitas sosial yang dikenakan langsung dengan kondisi kalian sekarang sebagai pelajar. Bahwa faktor pendorong yang pertama tadi adalah keingintahuan yang sangat tinggi. Setuju nggak? Setuju nggak? Coba kalau kalian setuju nggak? Ada satu faktor pendorong karena memang kalian punya rasa kepo yang tinggi. Kepo? Atau rasa ingin tahu yang tinggi sehingga itulah menjadi penyemangat untuk sekolah. Mari setuju? Setuju kan? Setuju. Kenapa setuju? Kenapa? Karena kalian ada dalam kategori itu nggak? Emang lagi ingin tahu yang sangat tinggi? Ya. Oke. Perempuan, belakang, setuju kan? Setuju. Ada jawaban yang sama di situ? Setuju nggak bahwa faktor pertama karena keingintahuan yang sangat tinggi? Setuju? Ada jawaban itu dalam diri kalian? Ada. Lalu faktornya yang kedua tadi, nah, ingin mencapai cita-cita. Setuju? Setuju. Ada jawaban itu semua? Oke, ada jawaban yang lain berarti nanti. Lalu yang ketiga tadi, mendapatkan uang jajan. Karena kalau nggak sekolah nggak dikasih uang jajan, benar nggak itu? Itu juga yang membuat kalian semangat sekolah. Iya. Baik, dengan bagaimana tadi ke berduit. Ya, terus ada faktor pendorong. Diambil satu aja dari sini. Saya faktor penghambat. Tadi menghambat sekolah. Atau bahasa lainnya adalah ekonomi yang memang kurang, sehingga orang tua ataupun kalian juga sulit untuk berangkat ke sekolah karena tidak adanya ongkos. Setuju atau tidak penghambat itu? Oke, sementara dikit dulu jawaban ini kita bandingkan dengan jawaban yang lain. Silakan duduk dulu. Terima
Terima kasih jawaban dari kelompok Nasa. Kelompok laki-laki. Faktor pendorongnya memiliki ongkos untuk ke sekolah, mempunyai seragam sekolah, mempunyai kendaraan, memiliki niat untuk ke sekolah. Faktor penghambatnya malas, tidak memiliki uang jajan, kesiangan, bolos, kabur dari sekolah, tidak mau belajar, tidak mengerjakan tugas di kelas Itu faktor penghambatnya. Kayaknya itu real banget pada diri seorang yang ada di sini. Ya. Mudah-mudahan ketika tahu itu faktor penghambat, kita rubah penghambat itu menjadi faktor pendorong. Supaya nanti faktor penghambat ini jangan sampai selalu dibikin kalian untuk tidak sampai sekolah. Ya. Dan ini kita coba klasifikasikan dulu. Ternyata banyak faktor yang memang membuat kalian malas sekolah. Itu tadi. Itu lebih ke individual semua. Ya. Oke, sip. Silakan duduk. Lanjutkan perempuan belakang. Silakan. Sini. Cari. Bangun kesiangan, 2 lupa mengerjakan tugas, 3 malas dengan salah satu pelajaran, 4 lama menunggu rapor, 5 adanya bullying. Faktor pendorong di sekolah ialah 1. Bertemu dengan teman-teman yang asik, 2 mempelajari pelajaran yang disukai, 3 membeli makanan yang disukai di sekolah, 4 mendapatkan uang jajan. Oke, ternyata ada satu jawaban yang sama, uang jajan. Itu poin yang kedua. Duit, bukan nama duit. Faktor penghambat yang juga jawaban sama dengan kelompok yang pertama tadi perempuan adalah bullying ataupun perundungan ataupun bahasa kita mah selalu mengejek, menghina atau yang lainnya. Itu ternyata faktor penghambat. Oke, cukup silakan dulu. Nanti kita akan lanjut lagi. Terima kasih untuk kelompok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut laki-laki, kelompok lari. Baca aja yang baca. Tinggal baca doang. Dia tinggal baca. Tinggal baca. Penghambatnya ngantuk, belajar, mengejek orang tua. Oke, itu jawaban dari kelompok lari. Ada yang sama tadi? Ada yang faktor pengejek juga ada. Ternyata ini faktor penting ternyata dalam sekolah ya. Terus dan juga satu mengejek orang tua termasuk bullying juga. Nah, ya nanti kita bahas lebih lanjut apa sih dan apa yang harus kita jauhi dari masalahnya. Silakan dulu. Ternyata masih juga ada jawaban yang sama. Faktor pendorong salah satu tadi adalah bertemu dengan teman yang asik di sekolah. Ternyata ini juga yang memang nanti harus kita perhatikan. Dan tadi juga ada jawaban yang sama di penghambatnya, yaitu bullyingnya masih sama atau bullyingnya masih sama.
Nah ini yang kita akan bahas nanti di akhir. Oke, silakan. Terima kasih atas kelompok hari ini. Kelompok terakhir, silakan ada lagi. Mana yang ngomong Mas Aris lapar, Pak. Ya itu faktor-faktor individual banget semuanya. Oke, silakan Pak Tadi untuk nomor betul. Oke ya, kita garis bawahi beberapa poin. Ini yang memang real terjadi pada diri kalian. Yang pertama adalah tadi untuk faktor pendorongnya. Nah, satu, uang jajan. Uang jajan berarti masuknya ke kategorinya apa? Ekonomika, individualka, strukturalka, politika, atau sosial? Ekonomi. Karena uang jajan ini kalian masih berasal dari orang tua, belum dari diri kalian pribadi. Ya, orang tua, misalkan orang tua tidak kasih jajan, sehingga tadi menjadi faktor penghambat juga untuk tidak datang ke sekolah. Benar itu? Apakah 100% itu kalian yang patokannya ternyata jajan, uang jajan ada, sekolah. Nggak ada uang jajan, nggak sekolah. No money, no school. Ya, no money, no school. Jadi ini no money, no nongkrong. Ada uang, no nongkrong. Gitu kebanyakan. Nah, kita kembali ke sini. Kalau patokannya hanya uang jajan, memang kebanyakan anak adalah ini. Tapi benar, bukan 100% ini menjadi nanti penghambat kalau tidak uang jajan. Kan gini, kalau ada pendorong pasti bisa jadi penghambat, ya kan? Ini ada jadi pendorong, ini tidak ada jadi penghambat. Karena memang patokannya ke sini. Ingat, sekolah itu bukan patokan masa uang jajan. Ya, lalu kalau memang tidak ada uang jajan, ternyata kalian tidak berangkat ke sekolah. Tapi ongkos masih bisa nggak? Masih dikasih nggak? Bisa. Masih dikasih dong ongkos? Nah, ada yang pernah dikasih uang ongkos aja nggak dikasih uang jajan? Ada nggak? Ada nggak? Atau tetap kalau memang tidak ada uang jajan mah nggak berangkat sekolah? Benar Pak Rik? Benar. Meskipun uang jajan ongkos ada? Oke. Oh, dikata uang kas. Aku yang di Palembang Bapak. Oh. Ya. Cukup nanti tambah saya. Ya, ini ingat uang jajan. Kalau memang ini faktor pertama pendorongnya boleh, tapi jangan sampai 100% patokan terhadap uang jajan, ya kan? Ini buat kita ke depan aja. Untuk sementara ini faktornya kurang apa, tapi untuk kedepannya jangan selalu terpaku pada uang jajan. Karena uang jajan itu relatif lah. Yang penting kalian datang ke sekolah aja itu udah alhamdulillah. Ada orang yang nggak bisa datang ke sekolah. Udah nggak bisa sekolah seperti teman-teman kita yang ada di Palestina. Ini seriusan Jawa ya guys ya. Di sana bisa nggak mereka ke sekolah dengan bebas? Bisa nggak mereka ke sekolah ataupun bermain dengan bebas? Enggak kan? Kita masih bisa sekolah dengan nyaman, bisa berangkat sekolah dengan nyaman meskipun tidak uang kan? Mereka semua uang jajan nggak ada, bermain nggak bisa, sholat nggak bisa, makan semua ancamannya. Ya, itu faktor boleh sebagai penjaga. Lalu penghambat, kita satu lagi yang memang penghambat tadi satu adalah bullying. Ya, bullying ataupun perundungan. Ini faktor yang memang kebanyakan semua sekolah terjadi. Dan terakhir pun ada satu video yang kita lihat untuk bullying yang memang sangat sudah termasuk ke proses kriminalitas. Karena memang sudah terjadinya pemukulan bahkan sampai kekerasan sangat-sangat keras. Dan ini efek bahaya dari perundungan.
ada satu kegiatan kita yang memang biasakan, ada orang tua yang kita bahas atau kita sebut-sebut. Ketika ngejek teman, orang tua yang disebut-sebutnya. Ada nggak sih? Ada. Orang tuanya disebutin, tahu orang tua namanya siapa, mau dibahas namanya. Itu satu. Kekuatan sebenarnya masih lama dosa. Orang tua tidak punya dosa apa-apa di dijek. Kita juga yang punya orang tua harusnya jangan merasa malu kalau orang tua kita misalkan disebut. Tetapi bukan berarti orang tua kita juga disebut-sebut sebagai bahan ejek. Karena ada bahan ejekan orang tua di bawah kita. Lalu bullying ini terjadi ketika misalkan teman kita ada satu kekurangannya. Misalkan contoh badannya pendek. Nah, ketika badan pendek selalu dihina. Itu satu juga. Kekurangan ini bukan berarti kekurangannya selalu bahan ejekan. Ingat, kita semua ini ciptaan Allah. Tidak ada yang sempurna dalam diri kita. Punya kelebihan, punya kekurangan. Satu, kita lihat ada kekurangan, ada satu perempuan punya kekurangan matanya agak buta. Tapi bisa sampai juara 3 di kontes dunia, yaitu si Siti Ariani ya, yang punya batak katanya. Itu kan keterbatasan ya dalam dirinya. Satu punya kelebihan, bisa nyanyi dan juga bisa bermain musik, sehingga di dunia terkenal. Kalian misalkan kita sudah sempurna nih, nggak ada apa-apa, lalu ada teman kita yang kekurangan, kenapa harus kita jelekkan? Padahal dalam diri kita juga ada kekurangan. Bukan berarti teman kita yang pendek itu tidak punya kelebihan, dia punya kelebihan pasti. Ingat, tidak ada yang sempurna. Ya Pak, kalau teman-teman orang gede. Kadang-kadang yang gede punya badan yang besar pun suka diejek. Ingat, jangan sampai menghinakan ataupun tubuh seseorang. Lalu lagi, apa misalkan kekurangan yang lainnya, baik dalam kategori ekonomi misalkan miskin. Dalam miskin selalu dihina, kalau miskin jangan gabung. Ataupun yang lainnya. Intinya perundungan atau bullying itu efeknya banyak. Berdampaknya satu, bisa berdampak secara psikologis yang batin. Maka tadi jadi faktor pengantar sekolah. Saya mau sekolahnya malas untuk dipoyokan. Baik saya tak mau sekolah. Yun, ada trauma dalam dirinya. Ketika trauma sudah ada dalam dirinya, ini psikologis akan terganggu. Ya, oke, tolong jangan sampai kalian mengutarakan sesuatu yang memang bahan ejekan atau bahan bullying terhadap orang. Ya, baik. Nah, apa ini mang gede, nah gitu dia, gitu apa? Ya, tidak ada. Bisa. Ya, ingat jangan sampai ada bullying juga. Nah, lalu kalau ada teman yang dibullying, kita juga bagaimana? Bantuan. Nah, bantuannya bantuan apa? Bantuan membuli atau bantuan untuk membela? Nah, sebenarnya kalau dibahas bullying ini panjang. Alhamdulillah Bapak sudah pernah pelatihan tentang bullying ini. Kalau di bullying ini kalian paham, ketika satu kelompok ada satu orang yang dibully. Di situ ada 5 orang. Yang satu memang yang aktif membulinya. Yang satu diem aja. Yang ini ikutan membuli, tapi nggak terlalu. Yang ini diem aja. Yang ini diem aja. Yang ini membuli. Nah, dari semua ini bisa kategori juga membuli. Yang diem aja pun termasuk juga membuli. Disebutnya bullying tidak aktif atau pasif. Nah, bahaya yang ngebullying saya bilang tadi ada pada diri orang yang dibulinya itu atau yang dibullyingnya. Kenapa? Masalahnya satu, efeknya bisa apa? Tadi bisa punya berujung sampai trauma yang sangat tinggi, bahkan bisa berujung kematian juga. Bahkan sampai punya sifat atau punya niat kriminalitas. Saya sudah bosan dipoyokan itu saya tak wayahna sukana kan bunuh. Nah, bisa. Karena sudah tidak kuat di hina. Ataupun sudah kuat tidak hina, ujungnya bagaimana? Ya sudahlah, saya mendingan bunuh diri saja. Karena sudah tidak kuat menahan atau capek dengan
hinaan orang. Nah, jadi faktor bullying ini kalau menjadi penghambat ini tolong semuanya, khususnya di kelas 8C ini jangan sampai terjadi yang namanya bullying. Siapapun itu, bagaimanapun itu, jangan sampai terjadi. Oke. Kalau masih ada, nanti boleh laporkan ke Bapak langsung. Ya, bentuknya seperti apa? Apakah langsung kekerasan kah, atau pemalakan kah, atau yang lainnya? Supaya apa? Supaya jangan sampai faktor penghambat ini membuat kalian tidak sekolah dengan baik. Benar, Pak Dik? Benar. Ya, perempuan ada yang masih seperti itu? Kalau ada, stop. Sekarang berubah. Supaya kalian niatnya kan tadi ada pengen tahuan dan juga cita-cita yang memang pengen dicapai. Mudah-mudahan dengan proses penghambat yang memang membuat kalian susah sekolah ini, kita rubah penghambat ini atau hilangkan penghambat ini dan kita naikkan juga faktor pendorong sehingga cita-cita kalian bisa berjalan atau tercapai dengan baik. Ya, jadi kategorinya ini diambil satu aja yang mau paling banyak jawabannya dari semua kelompok. Kebanyakan tadi uang jajan, benar gak? Ternyata faktor. Ingat ya, uang jajan itu jangan sampai 100% faktor pendorongnya. Tapi niatkan dalam diri hati kalian. Ingat kemarin niat untuk sekolah itu apa? Masih ingat gak? Niat mencari ilmu itu apa? Yang empat, ingat kemarin? Niat mencari ilmu satu, mencari ridhonya Allah. Mencari ridhonya Allah. Lalu mencari ilmu. Nah, tadi kan ini berarti menghilangkan kebodohan. Lalu mensiarkan ilmunya ataupun mensiarkan agama. Lalu memanfaatkan ilmunya terhadap orang lain. Jadi niatnya itu. Jadi kalau memang kalian sudah punya niat ini, nah faktor yang uang jajan ini tidak akan masuk. Saya sekolah karena memang hidup mencari dunia Allah. Lalu menghilangkan kebodohan saya. Meskipun saya tidak dikasih uang jajan, karena niat saya adalah ini. Kalau niatnya adalah uang jajan, tetap ini pasti akan menjadi penghambat suatu saat nanti. Karena kita kategorinya adalah orang yang memang bukan termasuk orang yang kaya. Kita masuk kategori adalah pertengahan. Bahkan kemarin juga kategori status sosialnya kan dari fakir miskin, cukup, kaya, sangat kaya. Mana kategori kita? Cukup. Baru cukup. Padahal ini cukup pun udah termasuk sangat. Bapak saja sendiri masuknya dalam kategori miskin. Kalian cukup berarti hebat. Berarti tidak ada faktor uang jajan ini nanti sebagai penghambat. Ya, paham nggak? Oke, itu dari faktor penghambat dan pendorongnya. Lalu nanti kita akan bahas lagi juga masuk ke kemarin bentuk-bentuk mobilitas. Kemarin ada berapa? 1. Mobilitas vertikal. 2. Horizontal. Vertikal itu ada berapa? 2. 1 vertikal. 1 vertikal naik atau yang disebut dengan turun. Sosial, climbing. Lalu vertikal turun disebut dengan sosial sinking. Lalu horizontal. Nah ini dari vertikal dan horizontal ini, baik vertikal yang naik, vertikal turun, dan juga horizontal. Minggu depan kita akan bahas ini. Cuma di rumah silahkan kalian cari contoh-contoh dari bentuk-bentuk mobilitas tersebut. Jadi PR-nya adalah cari bentuk vertikal naik minimal 3 dan vertikal turun juga minimal 3 dan horizontal juga minimal 3. Silakan tulis.
Ya, PR untuk minggu depan kita bahas nanti di bentuk-bentuk mobilitasnya. Pertama, contoh vertikal naik atau vertikal social climbing. Silakan minimal 3. Ya, tulis. Pokok ya. Tulis. Contoh vertikal naik. Lalu contoh vertikal turun. 3. Atau vertikal social sinking, itu vertikal turun itu. Lalu contoh mobilitas horizontal. Kita kemarin sudah ambil contoh ya. Masih ingat yang naik itu seperti apa? Nah, contoh itu. Jadi seorang guru menjadi kepala sekolah. Statusnya awal guru menjadi kepala sekolah, berarti naik. Kalau turun, Jawabannya guru jadi murid. nah, awalnya kepala sekolah, misalkan karena kasus atau apa, diturunkan menjadi guru biasa. Berarti turun. Kalau horizontal, nah, dari awalnya guru dipindahkan ke sekolah yang lain, tetap guru juga sama, berarti horizontal. Itu contohnya. Oke, paham itu intinya? Oke, minggu depan kita bahas tentang bentuk mobilitas. Ada yang tanyakan dulu? Ada. Kuat, mah. Ya, balik sekuat. Oke, kalau mau tidak ada lagi yang tanyakan kelompok perempuan? Perempuan? Laki-laki? Nggak ada. Paham tentang tadi faktor pendorong dan penghambatnya? Lalu paham juga PR-nya? Oke, kalau belum paham, mudah-mudahan kita bisa dipertemukan lagi di minggu depan. Ya, dan juga kita bisa bahas tentang bentuk-bentuk mobilitas tersebut. Kalau memang tidak ada lagi, mari kita cukupkan pertemuan hari ini dengan pembacaan Alhamdulillah. Bukan saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.